المصنفين الذين علمنا وعلمنا والأفات إخوانه وصابه بالمجد وإلى كل نبينا سيدنا وبين سيدتنا حواء وكما سبب بينهم إلى يوم الدين إلى روح مشيخ القدرية والنشرانية وجميع أهل الطرق خصوصا حضرة السلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد القاسم بن البغدادي وسيد الشيخ محمد علي النقشبندي وأصولهم وفروعهم ثم خصوصا الأروح شيخنا بيدي نحوي بيدي سنة ولي الحبيب جعفر حمد القاسم وسيد مولانا الذي توفي في هذه السنة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, sembah alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada petang ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuajah bersilaturahmi dalam aktivitas kita, wazaifil amaliyah kita, melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi ini menjadikan ladang ibadah bagi kita semua. Allah berikan kepada kita umur yang panjang, memberikan kepada kita rezeki yang banyak. Allah kabulkan cita-cita kita dan mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim khatimah. Amin. Pada kesempatan ini melanjutkan bab yang kemarin, yaitu tentang fadilah zikir, yang mana zikir secara harfiah artinya mengingat, ingat atau mengingat, tapi secara syar'i yaitu kita melaksanakan ibadah, segala rupa ibadah yang intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir terbagi dua, ada zikir lisani, ada tiga berarti, ada zikir lisani, ada zikir qalbi, ada zikir fi'li. Zikir ada yang pekerjaannya dilakukan oleh hati kita, oleh lisan kita. Yang terakhir adalah pekerjaan kita. Tapi secara umum zikir terbagi dua. Ketika kita melafazkan zikir itu hanya dua. Yang pertama adalah zikir qauli, yang kedua adalah zikir khafi, atau zikir qauli disebut sebagai zikir jahar, zikir yang dikeraskan, yang sampai kita bisa mendengarkannya. Makasih. Ada zikir khafi, yaitu zikir yang hanya diri kita yang bisa mendengarkan dan juga Allah Subhanahu wa taala. Zikir jahar atau zikir jahri itu nanti mansubnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, karena beliaulah yang pertama kali menyusun cara-cara zikir yang benar, walaupun dasar-dasarnya adalah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi dijadikan sebagai metode dan pendidikan rohani yang diatur dan disempurnakan, yaitu oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedangkan zikir khafi nanti mansubnya adalah kepada muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu Syekh Muhammad Baharuddin An-Naqsyabandi. Beliau yang mengatur dan juga yang menata pendidikan dari tahapan-tahapan zikir
secara sempurna melanjutkan daripada gurunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Maka kita mengenal ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar adalah zikir yang dikeraskan, zikir khafi adalah zikir yang di dalam hati kita. Kemarin sudah ya sampai kepada hadis halaman 34. Ya, kita lanjutkan sekarang. Ya, hadis 1 2 3 4 5 6 7 8 10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani 'ulumihi wa amdana bi asrari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatun 'anillah, menceritakan dari Allah Ta'ala Allah. Ana ma'abdi, saya beserta hambaku. Ila zakar, ketika dia mengingatku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan dia ataupun ketika bibirnya bergerak mengingat aku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini berarti adalah disebut sebagai hadis yang disebut hadis qudsi, yaitu hadis yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sendiri menceritakan hadis ataupun hikayah ataupun ceritaan yang intisarinya adalah sama seperti firman Allah. Berarti ini adalah cacaritaan Allah. Kemudian redaksinya dirubah oleh Kanjeng Nabi. Ini namanya hadis qudsi. Hikayatun 'anillah ta'ala. Kanjeng Nabi sebagai perawi menceritakan ya, cariyosanana atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ana ma'a abdi, saya beserta hamba. Ini adalah bukan sembarangan kata dan mudah kita pahami bahwa kita bersama-sama Allah. Ya. Wa kum ma'allahi, ya. Kalian semua harus beserta Allah. Maksudnya beserta Allah di sini bukan kita bersama-sama Allah seperti makhluk. Kalau kemana-mana digendeng gak begitu. Ya. Itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar, bahwa kita bersama Allah itu Allah mempunyai sifat ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu selalu meliputi kita semua. Ya, ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meresapi ilmunya Allah, maka kita ketika dalam beribadah melihat atau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah. Nah, inilah awal mula ketika kita dalam beribadah harus punya rasa seperti itu. Ya. Tingkatan yang selanjutnya daripada ketauhidan kita harus kita tingkatkan, jangan cuma tauhid aja. Ya. Tauhid sudah benar, ya. Kita sudah tamat belajar tauhidnya sifat 20, ya. Kemudian juga ya semua yang kita pelajari daripada sifat-sifat 20 itu nanti akan kita taikan atau akan kita naik daripada kita cuma teorinya saja menjadi mengamalkan atau meresapi daripada yang sudah kita ketahui daripada ilmu tauhid ini. Dalam tingkatan ilmu tauhid, orang yang sudah tahu teori, ya, itu wujud kidam bako dalilnya sudah tahu, dari wujud dalilnya apa sampai lalawanan 20 kita sudah tahu apa. Kemudian juga
Ya, bahkan sampai kepada akidah Islamiyahnya semua kita sudah mengetahuinya. Akidah Nabawiyahnya juga kita sudah mengetahuinya. Juga kita sudah mengetahui akidah Sam'iyah, yaitu poin-poin hadis-hadis yang diambil atau akidah yang diambil daripada nukilan hadis dan juga Al-Quran. Walaupun otak kita masih belum bisa menerima, tapi kita harus wajib mengimaninya. Ini namanya akidah Sam'iyah. Ketika sudah melaksanakan semua yang harus kita pahami dalam ilmu tauhid, maka kita harus naik dari situ, ya. Maka tingkatan daripada ketauhidan itu yang tadinya pertama kita imannya ilmu akan menjadi iman niat. Iman itu berarti secara harfiah sadar. Orang yang baru sadar itu orang yang baru mempraktekkan tauhid, lain kan ukur jadi simbol doang tauhid. Ya, contoh dalam motor la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, simbol gitu. Ataupun kan ukurnya mau ukur orang teh tauhid bener gitu teh, tauhid teh betul. Kita harus bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, tapi itu kadang-kadang baru teori, prakteknya nol. Ketika prakteknya itu adalah ketika kita beribadah, maka ketika kita beribadah, rasakan bahwa Allah melihat kita. Rasakan bahwa ilmu Allah meliputi kita. Rasakan ketika kita bekerja, Allah ya melihat dan meliputi ilmunya kepada kita semua. Malu kalau kita kerja gak benar. Karena kita selalu dipantau oleh Allah. Nah, inilah maksud daripada anak ma'abdi. Dalam tingkatan Thariqah Naqsabandi, maka orang yang sudah melewati daripada ketawidannya dari makom yang pertama muraqabah ahadiyah, yaitu kita harus menauhidkan kepada Allah. Setelah makom daripada ahadiyah ini naik, makomnya akan menjadi makom atau muraqabah ma'iyah. Ya, dalilnya adalah ya waqum ma'allahi aina ma kuntum haitsu ma kuntum. Dalilnya ya. Itu ketika kita berzikir, maka kita ini harus meresapi berarti bahwa kita bersama-sama Allah. Ini tingkatannya baru muraqabah ma'iyah ini. Kalau dalam Naqsabandi berarti jelema nu kakara zikirna bisa model gitu, berarti tingkatannya baru tingkatan muraqabah ma'iyah. Ini baru necelek kakara tingkatan tangga kahiji. Setelah tauhidnya beres, maka praktek daripada ketauhidan itu ibadahnya harus merasa dilihat oleh Allah. Ya, malu kalau ibadahnya jelek. Kalau di masjid ibadahnya seperti ini, di rumah harus seperti ini. Kalau di masjid suka sholat sunat, di rumah juga suka sholat sunat. Jangan cuma di masjid doang sholat sunat, di rumah kagak sholat sunat, berarti dia belum ya ma'abdi. Belum, berarti dia ibadahnya belum ma'allah. Dia belum beserta Allah. Idza dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Kata Allah, ketika saya bersama-sama hamba-Ku itu, kapan? Ketika dia menggerakkan bibirnya untuk berzikir kepadaku. Jadi kalau orang yang suka berzikirnya benar dan disertai dibarengi oleh ilmunya Allah, maka zikirnya orang tersebut berarti sudah benar. Kalau zikirnya tidak bersama-sama atau tidak merasakan bahwa dirinya ya selalu dipantau oleh Allah, ya berarti zikirnya jangan benar. Ya, jadi zikir yang benar itu adalah ulah mentana naon, zikir mah zikir, ya menta mah doa. Gitu. Mangker ngadoa sekarang ngadoa minta, ayeuna zikir mah ulah minta naon. Ya babakeun we zikirna jelas bahwa kita ini resapi ketika kita berzikir ini bahwa kita itu sedang beribadah kepada Allah. Ya contoh Bapak misalkan seperti ya membaca subhanallah subhanallah subhanallah, maka
Maka sebenarnya subhanallah ini jangan terlalu cepat-cepat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya udah kebiasaan seperti itu di kita ya. Nggak bisa, harusnya subhanallah, subhanallah, pelan-pelan. Meresapi arti daripada subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dari tarik begitu lagapnya ya. Kalau dari Banten ya ini dikeraskan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sedikit-sedikit jadi satu-satu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi ketika kita berzikir itu meresapi daripada artinya, dan kita meresapi daripada ya ilmunya Allah selalu meliputi kita. Gitu. Ini baru zikir namanya. Ya. Buat cepat-cepat lain, justru itu yang gak akan menjadikan kita bisa merasakan kita bersama-sama Allah. Ya, kalau orang yang sudah sering, ya, seperti itu yang tadi saya sudah sampaikan, nanti akan menjadi rasa cinta daripada orang tersebut kepada Allah. Sedetik sebelum naik, mau langsung itu, kumaha disebut cinta anak Allah lamun zikir nasa eti gitu ya. Jadi zikir aku dulu baik itu mah zikir nasa eti mah bisa dicinta ku Allah gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran orang yang berzikir itu ya disebut dan dipuji oleh Allah sebagai orang yang selalu banyak zikir kepada Allah. Zikron katsira. Orang yang berzikir kepada Allah maka akan disebut sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Berarti lamun jelema zikirna loba, zikirna saeutik mah moal. Ya. Makanya para ulama suka menyuruh kepada kita ketika mengamalkan ibadah ini harus banyak seperti ini banyaknya. Ini dalilnya ya, seperti supaya Allah ya supaya kita timbul dulu rasa cinta daripada kita. Karena namun orang yang timbul rasa cinta ya Allah akan cinta kepada kita. Ini tingkatannya nanti ya tingkatan yang sudah lebih tinggi lagi daripada yang tadi disebutkan. Kalau tadi kan tingkatan ma'iyah dia bersama-sama Allah. Kalau sudah pika cinta oleh Allah, ya, maka ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Kumaha ada pika cinta ku Allah, gawena ge saeutik. Gawena kudu loba tuh. Gitu ya, dia luar biasa ya. Hadis yang selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam dzakarallahu ta'ala bil ghadami wal 'ashyi afdalu min darbi suyufi fi sabilillah. Denge kudu didekatkan ya bajikan ya. Mikna zikir kepada Allah pada waktu pagi dan petang itu lebih utama daripada kita mengangkat pedang jihad di jalan Allah. Utamaan kene zikir tibatan perang mah cekak yang masuk ya. Apalagi zaman sekarang bukan zaman perang ya. Aik naon ngangkat senjata orang mah diuk ek naon ka diuk teh zikir ka Allah seueurkeun zikir ka Gusti Allah begitu. Jadi senjata kita itu adalah sekarang kerjaannya, dan itu yang paling diutamakan oleh Kanjeng Nabi adalah kita duduk ya di depan Allah Subhanahu wa taala, selalu menyebut namanya sehingga kita kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para kekasih-kekasihnya Allah. Dan orang-orang seperti itu jangan dianggap remeh berarti. Ya, orang yang suka duduk. Belum lama kemarin saya malam hari Sabtu. Ya. Ternyata di Bogor itu ada makom yang paling sepuh.
Makom kesepuhan di Bogor itu yang pertama kalau di Pagentongan Mama Fala. Lebih sepuh dari situ ada yang di Bogor itu apa? Empang, ya. Lebih sepuh daripada Empang ada Mama Bakom. Lebih sepuh dari Mama Bakom ada Syekh Yusuf. Di mana Syekh Yusuf itu di Legok Nyerang. Itu tahun 1800-an. Ada yang lebih sepuh daripada Syekh Yusuf adalah Syekh Wali Putih. Di mana itu? Itu Gunung Pancar. Hidupnya pada tahun 1700-an. Itu sejaman dengan bahkan sejaman dengan Syekh Qurratul Ain atau Syekh Qurra yang ada di Karawang. Ya, itu lebih sepuh. Ya. Kemarin saya ke sana, ya Allah, makamnya di mana? Di atas gunung. Ya. Naik kaluhur. Aya 1 kilo mah. Lamun teu kuat niatna mangnepi kaluhur. Saya ingat itu aja, saya juga hampir enggak sampai makarak pos kahiji geus ngarasan. Karena ya tebing bari jeung kecelean saeutik. Nanjak lagi sajam setengah lah paling lama. Itu dia di atas ternyata ada makom Syekh Wali Putih. Gak ada yang tahu namanya, cuma tahu nama lakomnya. Ternyata beliau adalah kesepuhan dari Bogor. Itu lebih sepuh umurnya daripada Syekh Yusuf yang ada di Leweng Larangan. Ya. Jadi Bogor itu pakunya banyak. Bukan hanya Mama Falak aja, Mama Falak mah dia. Ya. Ada yang lebih sepuh lagi, ada yang lebih sepuh lagi. Di antaranya adalah ada Syekh Wali Putih. Ya. Itu orang-orang yang datang ke sana Pak, malam-malam mereka berzikir dari pagi sampai pagi lagi, bahkan berkhulwat di sana. Ya, meminta kepada Allah supaya keberkahan berzikirnya di hadapan para wali ini, atau para wali itu memberikan karomahnya kepada orang yang berziarah. Ini tujuan dari berziarah. Ya, lain mentakan jalur maut. Ya, kita mendoakan, dan justru orang yang di dalam makom itu akan mendoakan kita. Ya, ini ya di dalam agama kita disuruh untuk berziarah kepada para kekasih-kekasih Allah. Ya, kalau kita belum tidak bisa ataupun tidak naik-naik ke atas pun secara naik-naik, kalau benar-benar wae kita ngaku berapa wae, maka kita harus meminta ya kepada siapa? Kepada para kekasihnya untuk diberikan bantuan, ya, supaya apa? Kita diberikan kemampuan, keistiqomahan di dalam beribadah, bisa ya mendapatkan karomah seperti layaknya mereka yang sudah mendapatkan karomah. Gitu. Ya. Jadi kalau tugas kita pada zaman sekarang, ya kata Kanjeng Nabi, tidak harus memakai pedang, angkat senjata. Tugas kita mah duduk isuk jeung sore eta leuwih afdol daripada perang. Gitu nya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri la ilaha illallah. Masyaallah. Katakan Nabi Muhammad SAW, zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Apa yang paling utama? Kenapa kok disebut yang paling utama? Karena seluruh daripada zikir-zikir dan lafaz-lafaz zikir itu akan terkumpul maknanya di dalam la ilaha illallah. Maka ketika kita melafazkan la ilaha illallah itu, ya riwayatnya adalah dari dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, bahwa ya beliau mendapatkan sanad membaca la ilaha illallah, diberikanlah dari Abu Bakar As-Siddiq kepada siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada juga yang menceritakan bahwa sanad la ilaha illallah langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Ya,
Kanjeng Nabi Muhammad diajarkan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Jadi ada dua sanad. Oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jalannya berbeda. Oleh Sayyidina Ali jalannya berbeda. Gitunya. Tapi bedanya di Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipasihan deui itu Kanjeng Rasul nyaeta zikir khafi. Zikir khafi itu naon? Lafadzna Allahu Allah dua. Sedangkan yang diberikan kepada Sayyidina Ali la ilaha illallah. Bagaimana ketika mengajarkannya? Ketika Sayyidina Ali berhadap kepada Abu Bakar As-Siddiq, cenah bejana Kanjeng Nabi Muhammad masihan la ilaha illallah ka anjeun. Mohon kumaha cara ngajarkeunana eta Kanjeng Nabi ka anjeun? Kieu ya. Ikmit ainaka ya Ali. Pejamkan matamu wahai Ali. Jadi ketika baca la ilaha illallah matanya harus dipejamkan. Kemudian tarik dari mana? Dari ulu hati sampai ke atas. Dalam ketika kita mengatakan la, gitu ya. Ketika kita menyebutkan la itu harus sepanjang 6 harkat seperti yang sudah disebutkan dalam bab yang pertama. Kata Anas bin Malik, orang yang berzikir la ilaha illallah dipanjangkan 6 harkat. Gitu ya. Maka itu akan menjadikan sebagai kifarat dosa bagi 7 turunan ke atas dan juga kifarat dosa 7 turunan ke bawah. Itu ya. Jok sedina Anas ka maru bab tilu lagi pohon itu ya, di dieu. Bab la ilaha illallah. Ya. Dulu ya. Itu adalah cara membaca la ilaha illallah. Kenapa kok disebut sebagai afdhalul dzikri? Karena ketika kita membaca la ilaha illallah, la ketika kita membaca la ini yang disebut sebagai kalimat nafi. Ya, kita membaca la, kita kumpulkan Tuhan-Tuhan selain Allah di dalam pikiran kita. Duit, gaji, orang tua, kata kenang karena dagangan, ya. Kata kenang karena segala rupa selain Allah, kumpulkan ketika kita menyebutkan la ini, ya. Kemudian setelah kita la-nya ini sudah ada di atas, la ini latifatun nafas, dikumpulkan di latifatun nafas. Karena ilaha itu masuk ke dalam latifah latifah ruh dan juga latifah khafi. Ketika kita menyebutkan ilaha, baru di situ kita mengartikan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Illallah. Nah, ini ketika menyebutkan illallah ini yang disebut sebagai isbat. Yang tadi kita sebutkan bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang kita kumpulkan, dan itu bukan menjadi Tuhan kita. Yang Tuhan sebenarnya adalah yang kita isbatkan di dalam hati kita, illallah. Ketika kita menyebutkan illallah, dalam hati juga kita harus menyebutkan dan juga mengartikan Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Itu sanad yang saya dapatkan, dan itu adalah ijazah daripada ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengajarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sekalian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana zikir yang kedua? Zikir yang kedua mah lafadzna Allah wa Allah, dan itu harus dibacanya dengan cara disirkan. Gimana caranya? Tekuk lidahnya ke tekak yang atas. Kemudian kita menyebutkan Allah, 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 Allah. Itu namanya zikir khafi atau yang disebut dengan zikir sir. Sanadnya itu adalah dari 2 sahabat yang mulia. Yang pertama adalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang kedua adalah dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut dalam hadis ini afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nur Abdul mah nyebutna lain dengan ukur tulisanana.
Menyebut nagecan belum tentu dia sebut ahli zikir. Orang yang menyebutkan la ilaha illallah, apakah dari pertama sampai akhir ketika dia berzikir mengartikan la ilaha illallah? Tidak. Berarti nu ngomong atau nu zikir la ilaha illallah dibagi dua. Aya nu ahli la ilaha illallah, aya nu ahli kalimat la ilaha illallah. Nu ahli kalimat la ilaha illallah ngan ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi teu nyawa artina, teu ngartikeun dina jero hatena. Tapi nu ahli la ilaha illallah ketika dia menyebut la ilaha illallah satu kalimat saja itu akan membandingi para ahli kalimat la ilaha illallah. Kan biji ukur, maka itu akan bisa menandingi orang-orang yang hanya menyebut kalimatnya saja tanpa meresapi daripada maknanya. Jadi abdolan kene nu meresapi maknanya. Nah ini yang disebut abdul dzikri teh. Ya. Lain ngukur la ilaha illallah ukur urang cocolokan tapi tara ngartian komongan ukur di print jadikeun kaos, jadikeun apa namanya pet. Ya, kita buang stiker di mobil apa kayak gitu. Ya. Gunana mah adalah disebutkeun sok para zikirna. Ngomong ahli tauhid. Ya. Ahli zikirna tanah la ilaha illallah. Bohong berarti ahli tauhidna. Nah, nu ahli tauhid mah nu suka ngaistiqomahkeun zikir la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uzkurullaha dzikran khamilan. Katakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian harus berzikir kepada Allah dengan zikir yang khamilan, yaitu zikir yang tidak dikeraskan. Kila wa madzikrul khamilu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, bagaimana itu zikir yang khamil wahai Rasulullah? Qala adzikrul khafi, yaitu zikir khafi. Bagaimana zikir khafi? Zikir khafi itu kalimatnya boleh dua, boleh la ilaha illallah, boleh Allah wallah. Gitu ya. Jadi zikir khafi itu adalah zikir yang tidak dikeraskan cara bacanya, yaitu hati kita yang berzikir. Bagaimana caranya? Ya, para ulama diantaranya yang sudah menerima sanad ini ketika berzikir Allah pertama dikeraskan dulu sebenarnya. Nanti setelah sudah sama antara hati kita dengan yang diucapkan Allah, maka kita tilapkeun. Nah, apa itu? Lidah kita ditekuk, tempelkan ke pekak atas. Ya, yang ada adalah hati kita yang berbicara Allah, sehingga nanti akan ada ayunan tersendiri. Ya, ketika kita mendengar musik kan enak, ya. Maka ketika kita bergoyang dalam berzikir pun itu ada artinya, tidak semata-mata bergoyang saja. Allah, itu harus dilimpahkan kepada latifah-latifah dalam diri kita. Apa itu latifah? Titik-titik hati kita, ya, titik-titik daripada rohani kita, yaitu yang disebut sebagai hati. Jadi hati itu bukan hanya satu, hati itu punya muara-muaranya. Di antaranya adalah titik. Titik ini yang kemarin saya sudah bahas, itu namanya latifah. Latifah ini yang harus dihantam. Kalau hati yang keras seperti batu yang keras. Ketika batu itu supaya menjadi luluh lantak dan juga supaya batu itu tidak menjadi keras, maka harus dipukul si batu itu. Sama ketika berzikir itu sama seperti kita memukul batu yang keras. Hati yang keras itu harus kita pukul. Di mana muara-muaranya lah yang harus kita pukul. Contoh yang kemarin saya sebutkan. Berarti tingkatannya tadi fatul qaul, 2 jari daripada puting susu. Di bawah 2 jari namanya latifatul qaul. Berzikirnya berarti Allah.
Ya, kemudian juga 2 jari dari sebelah kiri namanya latifatus sir. Nanti ke sini Allah 200 biasanya. Untuk yang pemula. Nanti kalau Bapak BA punya guru mursyid, nanti akan dipraktekkan seperti itu. Ini hanya sekedar info bahwa di dalam agama kita itu nanti dalam prakteknya nggak sembarangan berzikir, ada pendidikannya. Naik lagi nanti ke ketiga namanya latifatus sir, 2 jari dari puting susu, atas puting susu sebelah kanan. Ini adalah latifah daripada Sayyidina Musa alaihi salam. Tadi maka handap, nama dia Allah. Kemudian latifatul khafi namanya 2 jari dari puting susu sebelah kiri, di atas puting susu sebelah kiri. Di sini nih muaranya, namanya latifatul khafi. Ya, ini latifahnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi ada yang mengatakan ini adalah latifah daripada untuk mendekatkan diri kepada kanjeng Nabi. Tapi latifahnya bukan latifahnya kanjeng Nabi. Ya, berarti Allah. Kemudian ada latifatul akhfa namanya. Ya, ini di sini. Ya, harus ke bawah berarti Allah. Ke atas ini namanya latifatul an-nafas. Dan juga latifatul qalb, ini adalah latifah dari seluruh unsur yang ada di dalam tubuh kita harus berzikir kepada Allah. Ketika kita sudah memukul daripada latifah-latifah ini, kita rasakan itu berzikir tidak? Ya, Allah. Ingat, ini berzikir terurutan. Ya, kudu 77 nampak ke Allah. Dan seluruh tubuh kita nanti berzikir. Nah, itulah yang disebut sebagai zikir khafi. Jadi enggak sembarangan, ya. Ada pendidikannya yang di dalam agama kita itu disebut dengan rukun agama yang ketiga namanya ihsan. Ihsan itu adalah tiang agama. Tiang agama ada 3. Yang pertama iman, itu nanti turunannya akan menjadi ilmu tauhid. Yang kedua Islam, nanti itu akan turunannya menjadi ilmu-ilmu tentang keislaman, contoh seperti ilmu fikih, ya, yang kita kaji selama ini tentang sholat, tentang zakat, tentang segala rupa. Naik di situ, jangan cuma mendem di situ doang. Ya, ibadah zahirnya sudah, ibadah batiniahnya kita belum. Karena Allah menyuruh kita untuk melaksanakan 2 syariat zahir dan juga syariat batin. Apa dalilnya? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah maha awal, Allah maha akhir, Allah maha zahir yang menurunkan syariat zahir, Allah maha batin yang menurunkan syariat batin. Di antara syariat batin itu, kalau kita beribadah, jangan hanya ibadah itu pengen terlihat oleh orang lain. Kan itu harus diatur, tak? Begitu teh, ulang sombong, ulang semoga ilmu. Kan itu perlu diatur, begitu teh. Kumaha rek ngatur, nah, namun ditata rohanina, jangan ditata. Maka ada pendidikan rohani di dalam agama kita. Ketika kita sudah melaksanakan rukun agama yang pertama, yang kedua sudah naik rukun agama yang ketiga, kita masuk dalam kategori ihsan. Nanti turunannya adalah ilmu tasawuf, prakteknya adalah thariqah. Gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu ya. Kemudian katakan yang Nabi di hadis yang selanjutnya, afdhalul ibadi darajatan indallahi yaumal qiyamah adzakiruna allaha katsiran. Hamba yang paling utama derajatnya di keharibaan Allah, bukan di sisi Allah ya, di sisi Allah ya. Berarti Allah sama seperti kita tuh punya sisi. Maksudnya di keharibaan ini di hadapan Allah, bukan di hadapan deh. Artinya keharibaan itu ya berarti nanti itu kita ya punya derajat yang tinggi. Ya, munggu Allah, menurut Allah. Siapa? Di hari kiamat adzakirun Allah katsir. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang berzikirnya itu dengan berzikir yang banyak. Orang yang sudah berzikir dan melatih dirinya untuk berzikir,
maka dalam sehari-hariannya dia akan selalu melaksanakan zikir kepada Allah. Gerdiu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Ada enggak zikir seperti berdiri? Ayat sholat, ayat ngantuk. Ada enggak seperti berdiri? Ada. Tawaf sambil berdiri, jalan-jalan malah. Sa'i sambil lari-lari malah. Itu zikir sambil berdiri. Wa fi qiyam wa qu'uda, dan juga dalam ya zikir duduk, cara duduk berzikir pun berbeda-beda, Pak. Kalau zikir qadiriyah itu seperti tahiyat. Ya, tahiyat akhir. Ya, ini zikir qadiriyah sebenarnya la ilaha illallah. Saya kalau ngaji ke Lebak Pasar ada aki-aki, ya, kakek-kakek yang seperti itu, masya Allah. Kata saya, Bapak ini murid siapa? Kata saya, saya dulu adalah muridnya Mama Cipela. Saya salam, luar biasa. Di lembur, di kota, di masjid masih ada orang yang berzikir seperti itu. Saya takdim kepada beliau. Ya, kemudian kalau zikir naksabandi duduknya itu kebalikannya. Begini berarti dia. Berarti ya sama. Nah, di Indonesia nggak ada. Ya, khusus yang naksabandi saja. Ada, bukan nggak ada sih, ada, tapi ya paling masyhur adalah thariqah yang dibawa oleh, yang disatukan oleh muridnya Syekh Syamsuddin Umar. Siapa itu Syekh Syamsuddin Umar? Kita dalilah dan adabnya. Jam 8 lah. Syekh Syamsuddin Umar itu siapa? Yaitu Cengho, Laksamana Cengho itu yang membawa thariqah ke Indonesia. Ya, tata cara berzikir yang berbeda-beda sampai 16 thariqah dibawa oleh beliau. Dan kemudian murid yang paling masyhur daripada Syekh Syamsuddin Umar atau yang disebut Laksamana Cengho atau Cenghe itu adalah ya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau adalah yang menyatukan antara dua thariqah yang berbeda, Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Maka duduknya menjadi seperti ini. Ya, enak sekarang duduknya. Kalau dulu begitu, Naqsabandi beda, Qadiriyah beda. Ya. Cara duduknya berbeda-beda. Contoh seperti thariqah Ar-Rifaiyah, duduknya seperti begini, Pak. Ya, ini enggak dimasukin ke sini, di sini dia. Ya. Bahkan juga ada yang seperti ini, ininya di sini. Bagaimana gurunya mendapatkannya persetujuan daripada Rasulullah SAW, itu yang paling utama. Jadi seorang mursyid itu dia akan meminta bagaimana kemudahan dalam segala hal, diantaranya cara duduk, lafadznya, lagamnya, namanya boleh diganti. Kalau dia seorang mursyid yang kamil al-mukamil. Contoh, kalau saya jadi mursyid misalkan mau diganti namanya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, ganti aja jadi thariqah Muhammad Insan Kamiliyah misalkan. Tidak nawan sebenarnya, asal disetujui sama Kanjeng Rasul. Karena seorang mursyid itu harus bertemu Rasul, bukan hanya yang terjaga seperti ini. Loba para wali di dunia kiamat, kudu kapanggihna di luhur, di langit ke-7 rata-rata disebut mursyid. Ya, ilmu mursyid ya ngaku-ngaku mursyid ataupun musyawarah. Ya, pilihan karena quorum. Ya seperti anggota DPR, pemilihan umum, masa mursyid jadi gitu. Tuh bisa gitu jadi mursyid mah kudu kapanggih Rasul di luhur. Ya, di langit ke-7 kumaha jalanna ya carana eta. Tadi zikir kopi ya. Pondasinya zikir kopi, yang selanjutnya adalah muraqabah. Muraqabah itu adalah ya sayap-sayap untuk naik ke atas. Gitu ya. Kalau sayapnya nggak kuat, landasannya nggak kuat, maka berarti gitu ya. Jadi orang-orang yang berzikirnya banyak, oleh Allah akan mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah. Mereka akan dibedakan ya nanti di yaumil kiamah dengan orang-orang yang tara berzikir, yang tidak pernah berzikir atau yang zikirnya sedikit. Berarti kita ini harus berzikir banyak. Perlu diketahui bahwa ya, zikir Naqsabandi itu adalah 24 jam. Nah, inilah yang disebut sebagai wali. Orang yang wali itu zikirnya harus 24 jam. Di antara pendidikannya untuk menjadi seorang wali itu, di antaranya harus seperti di dalam pendidikan thariqah Naqsabandi,
Yaitu harus zikirnya 24 jam. Dalam dirinya dia harus, dalam hatinya dia harus selalu berzikir Allah. Allah kerdiu, ker sare, ker kacai, dari jero hati itu dosa. Ya ker dahar, ker nginum, ker ngobrol, ker ngaji, ker segala rupa. Nah nanti ada yang disebut tadarruknya. Apa itu tadarruk? Duduk ya di hadapan Allah dengan kesopanan. Ada waktunya, diantaranya minimal harus 70.000 disyaratkan oleh mursyid-mursyid. Ya, berzikirnya 70.000 kalau malam. Ya, jadi itu Pak, dihitung capek. Gimana kalau nggak dihitung? Ya, bilangkan medium masa jam setengah berarti. Ya kalau dalam yang dari Banten itu di jam aja 1 jam setengah. Ini ada bahasa nembus itu lulus tidak. Kalau lulus itu berarti 1 jam setengah tidak duduknya. Karena nanti akan ada perbedaan, setengah jam diukna rasana kieu, sajam diukna rasana kieu, sajam setengah beda juga. Komodo 3 jam. Nanti ada tingkatan-tingkatan di dalam laksanaan tadi itu sampai duduk 3 jam. Ini adalah muraqabah mahabbatu fi dairati fil qaus. Ini duduknya 3 jam, Pak. Dan juga tidak boleh dikhafifkan, harus dikeraskan sampai keluar urat. Allah sampai keluar keringat. Dan juga harus dilimpahkan ke latifatul turab begitu. Allah gitu ya. 3 jam begitu. Ya. Saeutik sakituna ayat ini paling tinggi dan ini sudah masuk ke dalam pincakakan kawalian adalah ketika dia sudah masuk dalam muraqabah jadi itu nanti wilayatul ulya. Kalau sudah wilayatul ulya maka ini harus 6 jam duduknya itu ya, dan itu harus dilimpahkan kepada 10 unsur. Ini kalau di pura gak etis ya, nanti insya Allah kalau Bapak sudah mendapatkan guru mursyid akan mendapatkan ilmunya insya Allah. Mudah-mudahan keberkahan pengajian ini mengajak kepada Bapak-Bapak semua di sini untuk mencari guru mursyid. Silakan mau thariqah apa saja ya, mau thariqah misalkan ya, kalau di Embang ini Alawiyah, tapi kan Bapak bukan para habaib ya, kita orang-orang awan namanya, non habaib. Maka kita cari thariqah yang cocok buat kita. Biasanya nanti kalau ketemu sama mursyid Anda nggak cocok dalam thariqah ini, di situ kuat. Yang paling sepuh thariqah itu Qadiriyah Naksabandiyah. Ya, paling sepuh adalah Qadiriyah. Di Indonesia yang paling masyhur Qadiriyah Naksabandiyah. Nah, itu yang paling sepuh. Kalau mau ngambil yang sepuh, tapi takut nggak kuat, penting sajam setengah. Ya, la ilaha illallah, Allah sajam setengah, paling minimal gitu. Dan juga tiap harinya dia harus mengkifarati. Cara bacanya dalam hati terus 24 jam mengucapkan Allah. Ini kan susah dan itu akan menjadi dosa kepada kita ketika kita tidak melaksanakan. Ya, karena kita sudah sumpah setia kepada guru kita. Alladzina yubayyunaka innama yubayyuna Allah. Orang yang sudah sumpah setia kepada gurunya itu sama dengan sumpah setia kepada Kanjeng Rasul, karena Kanjeng Rasul yang mengijazahkan. Kalau sudah sumpah setia kepada Kanjeng Rasul berarti sarua jeung salat. Mun ninggalkeun zikir, sarua jeung ninggalkeun salat. Dosana kumaha tah? Sieun oke, sieun, makanya ini kudu siap heula zahir nasib bener. Kalau kesiapan kita sudah mantap dan ingin melanjutkan kepada tahap berikutnya di dalam agama ini, maka silakan cari guru mursyid. Nah, kalau nggak kuat ada thariqah yang saja, di antaranya Sadiliyah, etik Sadiliyah, di antaranya adalah banyak Sadiliyah juga sebenarnya ya, sholat-sholat sunat tingkatan tertentu. Kemudian juga ada thariqah Arifaiyah. Kemudian juga yang paling mudah lah Syaqaliyah, yang paling mudah lagi Jazuriyah, ya cuma baca dalail doang enak, ya ada lagi yang paling bucin diantaranya
At-Tijaniyah. Ya. Ini yang paling terakhir, itu dalam kurun waktu yang paling terakhir, thariqah yang ada susunannya adalah At-Tijaniyah. Yang paling sepuh sebenarnya Ar-Rifaiyah, bahkan juga ada thariqah yang lain, tapi sayangnya tidak ada turun-temurun dan juga yang menyusunnya. Ya, secara otomatis berarti yang paling kesepuhan itu adalah Al-Qadiriyah. Ar-Rifaiyah pun sebenarnya ada, tapi itu ya sebenarnya lebih sepuh, tapi adanya setelah Al-Qadiriyah nanti disusunnya. Jadi maksudnya semuanya yang kesepuhan itu adalah Al-Qadiriyah. Nah, bapak-bapak, ya ini sebenarnya dalam perihal berzikir seperti kalau yang pertama dulu ketika kita ngaji ya angkatan pertama nggak sedalam ini, tapi yang kedua saya mencoba untuk lebih dalam lagi. Kalau dulu kan ngaji ngansa Fatihah itu sampai sakit waktu tahun kemarin ya. Sekarang diperdalam lagi, mudah-mudahan ada keinginan dari bapak-bapak semuanya ya untuk bisa, atau ibu-ibu juga boleh ya. Nanti mau beat ke siapa Pak? Nanti saya akan berikan atau kirim ke guru saya ya, insyaallah. Bapak kalau mau beat bilang sama saya mau beat ya. Nanti saya mau daftar ini Bapak anu bin anu mau beat, insyaallah mudah-mudahan berkah kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian hadis yang nomor selanjutnya yang terakhir, khairul dzikri antikrul khafi wa khairul ibadati akhaffuha wa khairul rizqi ma yakfi. Masyaallah. Zikir yang paling baik adalah zikir khafi. Zikir yang paling utama katanya kalau itu zikir khafi ya. Jadi bukan zikir yang dibedaskan tadi. Ini yang kita tidak tahu bahwa dia sedang berzikir. Wa khairul ibadah, dan ibadah yang paling baik adalah akhafuha, yang paling enteng dari ibadah itu. Nah, makanya nanti ketika kita bertemu dengan seorang yang pembimbing itu, kadang-kadang kita tolak, kadang-kadang ditolak Bapak kalau tidak sesuai di situ kekuatan ya. Ya makanya dicari yang paling mudah. Jangan memaksakan diri Pak, karena kita ini punya jalan-jalan yang berbeda-beda. Ada yang paling mudah, ada yang paling susah. Dulu Naksabandi ketika awal mula pembeatan itu harus dikubur hidup-hidup. Harus sudah masuk situ tuh, 3 bulan. Ayo mah, ente aja. Yang sekarang masih seperti itu adalah thariqah Akmaliyah. Tapi jarang, paling punya muridnya 1-2 orang. Ya. Tapi Naksabandi dulu seperti itu, sekarang sudah dipermudah. Karena apa? Zaman yang sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Udah kayak nama zikir nage arek zikir alhamdulillah. Makanya tuh kalau dulu dalam angkatan sebelum saya ya, sebelum berzikir itu Allahumma Allahumma anta maksudi wa Allahumma ftahli futuhal arifin. Ya Allah, berikan atau bukakanlah saya sebagaimana Allah membuka kepada orang-orang arif. Kalau sekarang bukan begitu. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah saya dengan karomah seperti Allah membukakan orang-orang arif. Jadi kita mah cuma limpahannya aja. Akhir zaman mah bukan seperti orang-orang dulu yang berzikir yang masuk thariqah. Allahumma ftahli futuhal arifin. Bahasa. Kalau sekarang bukan futuhal arifin, tapi kita bisa terbukanya, ya. Dan jiwa kita bisa menjadi bebas dan juga bisa sampai kepada Allah. Itu adalah dengan keberkahan daripada para arifin. Keterbukaannya arifin akan membuka juga dari hati kita yang tertutup. Makanya sekarang akhafuha itu benar-benar dipermudah. Ya, enggak seperti dulu. Ayeuna mah gampang, ya. Thariqah teh itu cara baheula, kudu puasa heula sampai me asup naon 11 poe ayeuna mah teu Pak. Ya, mursid-mursid sekarang saya tanya, dari situ gimana? Enggak suruh puasa, langsung paling juga sholat sunat taubat, alhamdulillah. Orang-orang sekarang masuk thariqah itu sangat mudah, tidak seperti orang tua kita. Sangat susah dan juga cara-caranya
ini masih pakai cara-cara yang lama. Mungkin Kanjeng Rasul mengetahui umatnya sekarang sudah lemah di dalam beribadah. Wa khairul rizqi ma yakfi, rezeki yang paling utama itu adalah yang cukup kepada kita. Bulan yang anubawi berarti ya, kalau sudah diberikan rezeki seperti itu alhamdulillah. Ya, kita terima bahwa itu adalah dari Allah. Al-babul tsani wa ishruna fi fadilatis tasbih wallahu a'lam bishawab. Maaf saya ini agak lama. Ini harus ya, diperbanyak pengetahuannya, bahwa di sini masih belum banyak memahami apa itu thariqah, ya, apa itu ilmu tasawuf, berzikir dan lain sebagainya. Maka tadi kalau tahun kemarin saya membahasnya hanya sekian persen, ya, untuk ketemuan sekarang saya tambahi. Mudah-mudahan jadi awal ketertarikan bapak-bapak semua ya masuk di dalam tingkatan di dalam beragama kita yang ketiga, yaitu tingkatan ihsan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram.